Indonesia adalah negara dengan kasus non-perokok terpapar asap rokok tertinggi di dunia. 500 orang meninggal dunia karena rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mensimulasikan penerapan separation of power dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mengandung sistem presidensial. Dalam video ini kami akan menjelaskan simulasi kasus pelanggaran kawasan tanpa rokok, sekaligus menganalisis apakah pemusaan kekuasaan telah berjalan secara optimal atau masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Indah Mutiara dengan MPM akhir 288. Saya Indah Molikia dengan MPM terakhir 275. Saya Safela Auralia Almadina dengan MPM terakhir 304. Saya Sila Ditania Rizkyati dengan MPM akhir 279. Selamat menonton. Selamat pagi. Dalam video ini, kami akan melakukan simulasi separation of power atau pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mengandung sistem presidensial. Simulasi ini akan kami ambil dari kasus merokok di kawasan tanpa rokok. Sebagai lembaga legislatif, kami mengacu pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Aturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, terutama perokok pasif, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Karena itu, merokok di tempat umum tidak boleh dianggap sepele, sebab bisa merugikan orang lain. Legislatif berperan membuat atau mendorong lahirnya aturan sebagai dasar hukum. Sebagai eksekutif, kami bertugas menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Kami akan melakukan sosialisasi, memasang tanda kawasan tanpa rokok, dan mengawasi penerapan aturan di lapangan. Dalam sistem presidensial, eksekutif menjalankan kebijakan negara agar aturan benar-benar berjalan. Eksekutif menjalankan aturan melalui kebijakan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaannya. Di sini adalah kawasan tanpa rokok. Anda dilarang merokok di sini. Aku cuma merokok bentar di sini, cuma 1 batang doang kok. Soal jumlahnya, tetapi bagaimana dampaknya kepada orang lain dan aturan yang berlaku. Matikan rokok. Kami akan memproses pelanggaran ini secara hukum. Di bagian ini terlihat bahwa aturan dibuat bukan sekadar formalitas, tetapi untuk dijalankan di lapangan. Setelah mendengar keterangan dari petugas dan terdakwa, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar aturan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan ketentuan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, pelanggaran seperti ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah sesuai dengan aturan daerah setempat. Putusan ini bertujuan memberi efek jerah dan menegakkan ketertiban hukum di masyarakat. Dari simulasi ini terlihat bahwa legislatif membuat dasar hukumnya, eksekutif menjalankannya, dan yudikatif menegakkan hukumnya. Namun dalam praktiknya, pemisahan kekuasaan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama pada pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga negara dan kesadaran masyarakat sangat penting agar prinsip pemisahan kekuasaan berjalan efektif. Sekian simulasi video yang bisa kami sampaikan tentang separation of power. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mengambil pelajaran dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.